Allahu Akbar, la ilaha illallah. Balasan bagi orang-orang yang berkata kotor. Pemirsa, termasuk bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya adalah lisan. Karena dengan lisan dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan kita kepada orang lain. Terkadang orang-orang terlalu menganggap sepele atau bahkan melupakan perkara yang berhubungan dengan lisan, sehingga kita sering mendengar seseorang yang mengucapkan sesuatu tanpa disadari. Lisan juga dapat mengantarkan pemiliknya ke tingkat lebih tinggi apabila lisan digunakan untuk kebaikan atau diarahkan kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lisan juga dapat menjerumuskan pemiliknya ke tingkat yang paling rendah, yaitu apabila lisan digunakan untuk perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa, lisan bisa memberikan dampak yang beragam bagi pemiliknya. Semua tergantung pada bagaimana sang pemiliknya mengendalikan dan menjaganya. Lantas bagaimanakah hukum Islam memandang lisan yang berkata kotor? Berikut tim berita Islami akan menjelaskannya, ya untuk Anda pemirsa. Pemirsa, seorang mukmin senantiasa diperintahkan untuk selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Dan mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Menjaga lisan termasuk salah satu kesempurnaan Islam bagi seseorang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik kualitas keislaman kaum mukminin adalah orang yang kaum muslimin merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Sebaik-baik kualitas keimanan kaum mukminin adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan meneruskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, ia juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, semua perbuatan keji itu pasti menjelekkan dirinya sendiri, dan semua perbuatan yang diperhitungkan itu pasti akan menghiasi diri sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang sangat baik budi pekertinya, dan orang-orang yang sangat aku benci dan orang yang tempat duduknya sangat jauh denganku pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka berbicara atau banyak bicara, orang-orang yang berlagak fasih dan orang-orang yang bermulut besar. Hadis riwayat Tirmidzi. Pemirsa, kejahatan lisan sangat banyak dan bermacam-macam bentuknya. Dan mengenai hal ini sudah disebutkan dalam beberapa hadis, yaitu yang pertama adalah ghibah, yang dimana perbuatan ini merupakan perbuatan menghina sesama muslim. Dan dalam sebuah hadis sahih disebutkan yang artinya, engkau membicarakan saudaramu tentang hal yang dia benci, jika benar ada padanya, maka engkau telah ghibah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah termasuk ke dalam dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila belum dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Dan mengenai hal ini dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Mi'raj, Rasul melihat kaum yang berkuku tembaga mencakar wajah dan dada mereka. Lalu Jibril mengatakan, mereka telah memakan daging orang dan mencela kehormatan orang. Yang kedua, naminah, adu domba, atau menyebarkan ucapan satu kaum kepada kaum yang lain untuk merusak keduanya. Dan mengenai hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengutuk atau melaknat. Mengenai hal ini dalam hadis disebutkan yang artinya,
Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia sama saja seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ucapan laknat bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya pada hari kiamat nanti. Yang keempat, mencela atau mencaci maki. Mengenai hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian mencaci orang-orang yang telah meninggal, karena mereka telah menemui balasan dari perbuatan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mencaci maki orang tua sendiri? Jawab Nabi, dia mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang itu berbalik mencaci maki orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Jika ada orang yang mencela kekuranganmu, jangan kau balas dengan mencela kekurangannya. Maka dosanya ada padanya dan pahalanya ada padamu. Janganlah kamu mencaci maki siapapun. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, kesaksian palsu. Mengenai hal ini terdapat dalam sebuah ayat Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan yang terakhir, gurauan atau berbohong. Mengenai hal ini terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, ada orang yang mengucapkan kata-kata agar teman-temannya tertawa, namun kata-kata itu menjerumuskannya ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan meneruskan hadisnya, celaka orang berbicara dusta untuk ditertawakan orang. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pemirsa, berkata kotor dengan cara mencaci maki seperti mengatai sesama muslim dengan kata-kata kasar dan kotor adalah termasuk ke dalam dosa yang besar. Dan mengenai hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, mencaci muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, apabila kita dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah kita tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Karena jika kita melakukan hal yang demikian, akan menimbulkan dosa yang besar bila kita membalasnya. Ya baik pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa banget waktunya udah habis lagi. Tapi kita Betul. belajar banyak banget hari ini. Tadi yang terakhir emang Ya. diam itu adalah emas. Pernah ada peribahasa seperti itu dan Jadi jangan emang berkata kotor. bener ya. banget. Terus kemudian bicara mengenai Tibun Nabawi. Tibun Terus Nabawi. kemudian Saya di sini kok agak miring ke situ, kenapa ya? enggak, saya pengen liatin belahan rambut saya Oke, yang baru rambut kepada baru. pemirsa semuanya. Oke, tadi kita juga Yang belajar. jelas semuanya bermanfaat lah ya. Oke, bener banget. Jadi semoga bisa diterapkan juga nih kalau emang kita nyari obat-obat nggak mau langsung ke kimia, kita bisa nyoba tadi ya. Tadi pemilihannya bisa nyobain kurma, habatus sauda, ataupun madu ya. Itu jadi alternatif saja. Benar ya. banget. Nah besok Oke. pemirsa kita masih punya banyak sekali berita yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya. Makanya jangan sampai kelewatan nonton Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.